Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Nah, mengingat pertemuan kemarin, kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Ada yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Ya, Mas Agung silakan. Nah, ya, jadi mobilitas sosial ialah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian di lingkungan sekitar kalian tuh dengan tetangga kalian itu memiliki perbedaan, seperti misalnya ada agama yang Kristen, ada agama yang Hindu, ada agama yang Buddha, dan lain sebagainya? Oh ada ya. Siapa? Oh Mas Agung ya. Nah, selain perbedaan agama, di lingkungan sekitar kalian ada nggak yang berbeda budaya atau berbeda suku? Atau semuanya itu suku Jawa semua? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Oke, jadi mengenai pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang saya tanyakan, ibu tanyakan tadi kepada kalian anak-anak tentang perbedaan, bahwa pluralitas masyarakat Indonesia ialah keberagaman budaya, suku bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ialah agar siswa dapat mengidentifikasi apa itu keberagaman budaya, keberagaman suku, keberagaman pekerjaan, dan keberagaman agama. Oke, sekarang tolong perhatikan ke depan semua ya. Nah, tolong perhatikan ke depan semuanya. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perbedaan agama. Nah, perbedaan agama yang pertama, di Indonesia itu kira-kira ada berapa agama anak-anak? Ya, Mas Angga silakan sebutkan. Ya, ada 6, yaitu agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan keenam adalah agama Konghucu. Nah, setiap agama ini memiliki perbedaan masing-masing dari tempat ibadahnya, kitabnya, dan hari rayanya. Nah, kalau misalnya masyarakat Muslim itu tempat ibadahnya di masjid, kalau misalnya masyarakat Kristen di mana coba? Ya, anak-anak di gereja. Nah, sedangkan kalau misalnya masyarakat Hindu itu ada di pura. Nah, Mbak Ana, tolong sebutkan hari rayanya agama Imlek apa? Hari raya Imlek itu agama apa? Ya, jadi hari raya Imlek itu hari raya dari agamanya Konghucu. Nah, selain itu kan Hindu memiliki hari raya, yaitu hari raya Nyepi, Buddha hari rayanya Waisak, Islam hari raya Idul Fitri. Selain itu juga Kristen dan Katolik hari rayanya Natal. Nah, selanjutnya adalah yang kedua ini adalah selanjutnya adalah perbedaan budaya. Bisa dilihat ya. Nah, budaya ini berasal dari 2 kata, yaitu budi dan daya, yang berarti artinya budi dan akal manusia. Jadi budaya adalah setiap kegiatan manusia yang melibatkan budi dan akal manusia yang dilakukan untuk melangsungkan hidupnya. Nah, wujud budaya itu ada 3. Yang pertama adalah ide atau gagasan. Contohnya seperti membuat ide tentang lomba 17 Agustus. Nah, yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas ini berupa, contohnya itu seperti budaya gotong royong atau budaya kerja bakti. Nah, yang ketiga ini hasil budaya. Nah, hasil budaya ini sudah bisa kalian lihat di mana-mana, anak-anak. Nah, contohnya seperti budaya Jawa Timur, ada reok Ponorogo, ada wayang kulit, ada ludruk, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan suku bangsa. Nah, suku bangsa di Indonesia ini ada banyak, lebih dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia, tersebar dari Sabang
sampai Merauke. Nah, suku bangsa terbesar di Indonesia yaitu adalah suku Jawa yang populasinya lebih dari 41% dari masyarakat Indonesia. Nah, sekarang Ibu tanya Nana, suku bangsa yang ada di Jawa Timur apa aja? Ya, silakan Mbak Rizka. Ya, suku bangsa Jawa, suku bangsa Madura, suku bangsa Osing. Nah, selanjutnya suku bangsa yang ada di Kalimantan apa Nana? Ya, suku Dayak. Yang ada di Maluku, suku Ambon. Nah, yang ada di Jakarta, suku Betawi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu perbedaan pekerjaan. Nah, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan ialah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi begitu anak-anak. Nah, pasti di antara kalian punya cita-cita kan anak-anak? Nah, di antara kalian cita-cita kalian apa anak-anak? Ayo, pasti punya kan? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, dan lain sebagainya. Dan setiap pekerjaan itu mulia, sangat mulia. Karena setiap pekerjaan itu pasti bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dan setiap pekerjaan itu boleh dan halal, asalkan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi keberagaman budaya. Nah, yang pertama itu adalah daya tarik bangsa asing. Nah, kebanyakan turis-turis atau para wisatawan asing yang datang ke Indonesia, mereka tertarik karena Indonesia memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda dan sangat banyak dan memiliki ciri khas masing-masing dari setiap daerahnya, sehingga para turis itu menjadi tertarik. Nah, yang kedua adalah mengembangkan budaya nasional. Nah, dari berbagai budaya-budaya yang ada di Indonesia ini atau daerah-daerah ini tentu akan memperkaya budaya nasional kita. Budaya nasional kita semakin banyak dan berkembang. Nah, ketiganya adalah tertanamnya sikap toleransi. Nah, karena kita dari berbagai macam budaya, suku bangsa, dan agama dan lainnya itu, otomatis kita sebagai masyarakat harus bersikap toleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Nah, fungsi keberagaman budaya yang keempat yaitu saling melengkapi satu sama lain budaya. Nah, setiap budaya itu kan pasti berbeda-beda, mempunyai ciri khas masing-masing. Maka dari itu, budaya satu akan melengkapi budaya lainnya. Seperti misalnya budaya di dalam budaya ini tidak ada seperti misalnya kalau di Jawa Timur banyak kan wayang kulit ya, tapi kalau di Jawa Barat wayang golek. Berbeda kan? Yang di Jawa Timur menggunakan kulit, yang di Jawa Barat menggunakan wayang golek. Jadi mereka itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Ya, jadi kelompoknya urut absen saja ya. Absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, dan absen 16 sampai 20 kelompok 4. Nah, jadi Ibu akan silakan bentuk kelompoknya dulu. Lalu Ibu akan membagikan ke kalian selembar kertas. Nah, di dalam kertas ini ada sebuah gambar yang harus kalian amati dan kalian analisis bersama kelompok kalian masing-masing. Lalu kalian diskusikan dan tulis hasil diskusi kalian di lembar jawaban ini ya. Sekarang Ibu bagikan satu persatu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang dikerjakan tugas kelompoknya secara baik-baik ya. Waktu mengerjakan ada 5 menit. Dilarang rame ya, nanti akan Ibu cek satu persatu, jangan rame ya. Oke? Bagaimana anak-anak? Apa tugasnya sudah selesai? Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan ya. Apa ada kesulitan?
Oh, enggak ada, pinter-pinter semua ya, alhamdulillah. Silakan dikumpulkan tugasnya ke saya ya. Ya, ini tugasnya sudah dikumpulkan semua ke ibu ya. Nah, maka dari itu sekarang duduk ke tempatnya masing-masing. Kan tadi diskusi bangkunya berantakan, sekarang dibetulkan dulu. Terus perhatikan ke depan semuanya. Nah, dari pembelajaran kali ini, apa yang bisa kalian dapatkan mengenai pluralitas masyarakat Indonesia? Angkat tangan anak-anak, angkat tangan. Ya, silakan Mas Jaki. Ya, benar sekali. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia ialah keberagaman budaya, keberagaman agama, keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang pesan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini ialah bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling menghargai anak-anak, tidak boleh saling membeda-bedakan, harus saling toleransi, tidak boleh membuli. Kan biasanya ada tuh ya, yang misalnya murid teman kalian misalnya dalam satu kelas dia dari Papua, terus kalian bully, wah hitam. Nah itu nggak boleh, itu merupakan contoh yang tidak baik anak-anak. Kita harus saling toleransi karena prinsip kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa anak-anak? Ya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah untuk pertemuan berikutnya selanjutnya ini saya kasih PR ya anak-anak. PR-nya yaitu mengerjakan LKS halaman 50, Romawi 1 dan Romawi 2. Dikumpulkan minggu depan. Nah, minggu depan itu kita koreksi bersama-sama ya. Oke, sekarang duduk ke tempatnya masing-masing. Sudah duduk ya? Sekarang perhatikan ke depan, dirapikan bangkunya. Terus, apabila saya ada salah, mohon maaf ya anak-anak. Selamat istirahat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.